bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Waktu untuk berdoa. Ayat hafalan Lukas pasal 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pekabaran pelajaran ini, saya menyembah Yesus saat saya berdoa sungguh-sungguh. Betapa sering engkau berbincang dengan sahabatmu 1 atau 2 kali sehari? Yesus mempunyai seorang teman yang ia ajak berbicara setiap hari. Menurutmu, siapakah dia? Seseorang meneriakkan, "Najis, najis!" Hal itu sudah berlangsung lama sejak diberitahukan bahwa ia mempunyai bintik-bintik putih pertama kalinya. Ketika semakin banyak bintik itu, ia pergi menghadap imam. Dan ia mendengarkan kata-kata yang menyusahkan hatinya. "Engkau berpenyakit kusta." Ia harus meninggalkan keluarga dan rumahnya. Kapan saja ia berada di dekat orang, ia harus mengatakan, "Najis." Suatu hari, orang yang berpenyakit kusta ini mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Ia ingin tahu, apakah Yesus menyembuhkannya? Mungkin Yesus dapat menyembuhkannya. Orang yang sakit kusta itu tidak tahu di mana ia dapat menemukan Yesus. Tetapi ia berusaha. Ia tidak dapat pergi ke arah kota, tetapi ia pergi ke desa-desa. Maka ia pergi mencari Yesus di pedesaan kecil. Ia melewati pegunungan di mana tidak ada seorang pun melewatinya. Akhirnya, ia menemukan Yesus sedang mengajar di sebuah danau. Ia berdiri jauh dari keramaian dan memperhatikan Yesus. Ia melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Ia mendengar perkataan Yesus. Pengharapannya berubah menjadi iman. Ia percaya bahwa Yesus dapat menolongnya. Lalu ia mulai bergerak mendekati keramaian. Ia lupa bahwa seharusnya ia tidak boleh dekat dengan orang lain. Yang ia pikirkan hanyalah agar disembuhkan. Ketika orang-orang melihatnya, beberapa dari antara mereka melarikan diri. Yang lain meneriakinya. Ada juga yang berusaha menghentikannya mendekati Yesus. Mereka melakukan apapun kecuali menyentuhnya. Tetapi ia datang jauh-jauh bukan untuk menyerah. Ia menjatuhkan diri dengan bertelut sambil berkata, "Tuhan, aku tahu Engkau dapat menyembuhkan aku jika Engkau menghendakinya." "Aku mau," kata Yesus sambil menyentuhnya. "Sembuhlah." "Ia menyentuh aku," pikir orang itu. "Sudah lama tidak ada seorang pun yang menyentuh aku." Ia melihat ke lengannya. Bintik-bintik putih itu sudah tidak ada. Seluruh luka di tubuhnya menghilang. Warna kulitnya berubah menjadi normal, sama seperti orang-orang yang memandangnya. "Pergilah sekarang dan jumpai imam," kata Yesus, agar mereka mengatakan
bahwa engkau telah sembuh. Dan berikanlah persembahan ucapan syukurmu. Tetapi jangan ceritakan kepada orang lain apa yang telah aku perbuat kepadamu. Orang itu melakukan apa yang Yesus perintahkan, kecuali satu hal. Ia menceritakan kepada orang lain bahwa ia telah menemukannya. Dan makin banyaklah orang yang mencari Yesus. Mereka mengikut Yesus kemanapun. Yesus memerlukan saat yang tenang dan sunyi untuk berdoa kepada Allah. Ia sering menyingkir dari keramaian untuk beberapa saat agar ia dapat berdoa. Waktunya berbincang dengan Bapanya. Yesus sering bangun ketika masih gelap untuk berbicara dengan Bapanya. Atau ia berdoa sepanjang malam. Tempat sunyi kesukaannya adalah Taman Getsemani. Banyak orang menginginkan sesuatu dari dirinya. Ia tahu bahwa ia membutuhkan kekuatan dan hikmat dari Allah. Jadi, ia berdoa setiap hari. Setiap hari ia menyingkir dari keramaian untuk memiliki saat yang sunyi bersama Tuhan. Kita bisa mendapatkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan juga. Kita membutuhkan waktu untuk berdoa juga. Ketika kita berdoa dan berbakti kepadanya setiap hari, Ia akan selalu beserta kita. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.